Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali pembelajaran sosiologi minggu ketiga, tepatnya sosiologi part 3 untuk materi kelompok sosial. Jadi ini dalam minggu ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Jadi jangan lupa persiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku dan alat tulisnya. Dan jangan lupa sebelum memperhatikan pembelajaran Ibu absennya ya. Karena Ibu selalu mengecek kehadiran kalian, dan nanti Ibu akan lihat 3 kali tidak mengikuti pembelajaran sosiologi ini, maka saya akan melaporkan kalian kepada wali kelas. Oke? Selanjutnya Ibu akan mengulas kembali pembelajaran 2 minggu yang lalu, yaitu tentang kelompok sosial. Jadi tolong disimak ya. Iya, Ibu tidak henti-hentinya mengulang kembali pokok bahasan yang harus dipelajari dan dipahami oleh kalian semua. Ibu akan ulang kembali di slide ini, yaitu pertama pengertian kelompok sosial, ciri kelompok sosial, syarat kelompok sosial, teori-teori kelompok sosial, tipe-tipe atau klasifikasi kelompok sosial, hubungan antar kelompok dalam masyarakat, dan dinamika dalam kelompok sosial. Ya, selanjutnya di slide ketiga kita akan simpulkan kembali, kita sepakati dulu semuanya pengertian kelompok sosial. Diingat kembali, kelompok sosial terdiri dari 2 kata, kelompok dan sosial. Ingat, kelompok ada kumpulan, sosial adalah masyarakat. Jadi kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki interaksi sosial dan berada di dalam masyarakat. Seperti itu ya nak. Jadi kita samakan dulu persepsi bahwa kelompok sosial itu sekumpulan. Oke? Ya, di sini Ibu pertegas kembali kesimpulan pengertian kelompok sosial. Jika kalian kalau yang poin pertama tadi kurang paham, Ibu akan menerangkan lebih panjang lagi. Pengertiannya bisa juga ini ya. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang terdiri atas 2 atau lebih manusia mempunyai visi misi yang sama dari setiap individu, serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggota. Seperti itu juga bisa ya, selain pengertiannya. Jadi di sosiologi ini begini sayang, ketika kita mengartikan sebuah definisi, tidak mesti harus plek sama dengan apa yang Ibu katakan, tetapi kalian bisa memodifikasi lagi. Menurut kalian kelompok sosial itu apa? Jadi sebenarnya kalau di sosiologi itu lebih enak ya, dibandingkan mungkin dengan pelajaran yang sudah saklek. Dalam artian saklek itu harus panutan sama nih dengan pengertian yang diberikan oleh guru, atau harus sama dengan pengertian yang ada di buku. Nah, lain halnya dengan pembelajaran sosiologi itu kalian bisa mengembangkan lagi bahasa yang mudah bagi kalian untuk mengartikan sebuah pengertian kelompok sosial. Jadi boleh yang tadi awal Ibu jelaskan di slide yang ketiga, atau kalian juga boleh menggunakan di slide kelima ini tentang pengertian kelompok sosial, atau mungkin kalian bisa membuat pengertian kelompok sosial menurut Anda. Kita pernah ya menugaskan ini di pertemuan pertama. Menurut kalian apa itu kelompok sosial? Begitu ya sayang ya. Jadi jangan lupa tugasnya. Nah, di slide ke-6 ini Ibu mengulang kembali juga gitu ya tentang syarat kelompok sosial. Nah, syarat kelompok sosial kita ingat kembali, lebih dari satu individu, memiliki struktur organisasi, memiliki visi dan misi, memiliki kegiatan. Kenapa syarat kelompok sosial harus lebih dari satu? Kita sudah mengerti tadi pengertian kelompok sosial. Gak mungkin dong namanya sekumpulan individunya cuma satu. Jadi di sini lebih jelas ya bahwa syarat pertama ya kita membuat kelompok sosial itu harus lebih dari satu individu. Karena kalau cuma satu individu ya berarti bukan kelompok. Begitu ya sayang ya. Memiliki struktur organisasi dalam artian memiliki pemimpin, memiliki pengurus gitu ya. Jadi
terbentuklah sebuah kelompok ketika memiliki struktur. Tapi ada juga beberapa kelompok yang tidak teratur, yang tidak memiliki struktur. Nanti kita akan bahas di pembelajaran kelompok sosial, tepatnya di tipe-tipe kelompok sosial. Terus memiliki visi dan misi. Jelas ya, ketika kita ingin membuat sebuah kelompok sosial, maka kita harus memiliki visi dan misi yang sama gitu ya. Ketika visi misinya tidak disetujui oleh salah satu individu, maka mungkin kelompok itu akan terjadi konflik atau tidak akan solid seperti itu ya. Dan memiliki kegiatan, intinya kegiatannya itu membentuk kelompok ini tujuannya apa gitu, kegiatannya akan seperti apa, begitu ya sayang ya. Iya, Ibu tidak henti-hentinya mengulang kembali pokok bahasan yang harus dipelajari dan dipahami oleh kalian semua. Ibu akan ulang kembali di slide ini, yaitu pertama pengertian kelompok sosial, ciri kelompok sosial, syarat kelompok sosial, teori-teori kelompok sosial, tipe-tipe atau klasifikasi kelompok sosial, hubungan antar kelompok dalam masyarakat, dan dinamika dalam kelompok sosial. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori kelompok sosial. Jadi ada beberapa teori-teori yang bisa membahas atau mendiskus tentang kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat ya sayang. Ada teori aktivitas interaksi sentimen, ada teori alasan praktis, teori hubungan pribadi, teori identitas sosial, teori identitas kelompok, teori kedekatan, teori keseimbangan, teori pembentukan beralasan, teori perkembangan kelompok. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teori yang akan Ibu jelaskan kepada kalian tentang pembahasan kelompok sosial dilihat dari sudut pandang teori-teori yang ada di sosiologi. Seperti itu ya sayang, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, tadi 9 teori sudah disebutkan di depan. Jadi minggu ketiga ini Ibu akan fokus terhadap 9 teori yang ada di kelompok sosial ya. Oke, jadi kalau kalian kurang mengerti boleh ditanyakan ke Ibu ya. Nah, yang pertama tadi ada teori aktivitas interaksi sentimen. Ini oleh George C. Thomas ya. Dia menjelaskan bahwa kelompok itu terbentuk karena individu-individu melakukan aktivitas bersama secara intensif. Nah, ini segini saja sudah jadi kunci ya, bahwa menurut teori aktivitas interaksi sentimen dan dibuat oleh George ya, seseorang itu membuat kelompok karena seringnya aktivitas secara bersama. Contoh, ketika misalkan ya, Rafli itu sering sekali berinteraksi dengan Rizaldi, Alvin, dan Rama. Nah, karena seringnya berinteraksi nih, 4 orang ini berinteraksinya bisa misalkan karena hobi yang sama ya. Interaksinya itu misalkan bermain basket nih, hobinya sama nih, bermain basket. Berarti dia melakukan aktivitas secara rutin, secara intensif bersama-sama, sehingga mereka menemukan sebuah kayak kita cocok nih, kita memiliki kesamaan nih karena kita seringnya beraktivitas bersama, melakukan kegiatan bersama, sehingga 4 orang ini bisa memutuskan untuk membuat kelompok sosial. Seperti itu sayang. Gimana? Sudah bisa ya? Karena kalian harus paham.
Ibu akan nanti menugaskan kalian terkait tentang teori. Oke? Ya, di sini Ibu pertegas kembali kesimpulan pengertian kelompok sosial. Jika kalian kalau yang poin pertama tadi kurang paham, Ibu akan menerangkan lebih panjang lagi. Pengertiannya bisa juga ini ya. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang terdiri atas 2 atau lebih manusia mempunyai visi misi yang sama dari setiap individu serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggota. Seperti itu juga bisa ya selain pengertiannya. Jadi di sosiologi ini begini sayang, ketika kita mengartikan sebuah definisi tidak mesti harus plek sama dengan apa yang ibu katakan, tetapi kalian bisa memodifikasi lagi menurut kalian kelompok sosial itu apa. Jadi sebenarnya kalau di sosiologi itu lebih enak ya dibandingkan mungkin dengan pelajaran yang sudah saklek. Dalam artian saklek itu harus panutan sama nih dengan pengertian yang diberikan oleh guru atau harus sama dengan pengertian yang ada di buku. Nah, lain halnya dengan pembelajaran sosiologi itu kalian bisa mengembangkan lagi bahasa yang mudah bagi kalian untuk mengartikan sebuah pengertian kelompok sosial. Jadi, boleh yang tadi awal ibu jelaskan di slide yang ketiga atau kalian juga boleh menggunakan di slide kelima ini tentang pengertian kelompok sosial, atau mungkin kalian bisa membuat pengertian kelompok sosial menurut Anda. Kita pernah ya menugaskan ini di pertemuan pertama. Menurut kalian apa itu kelompok? Ya, selanjutnya teori hubungan pribadi oleh Scott mengatakan bahwa Scott ini membuat teori namanya teori Firabi, bahwa katanya manusia itu berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hubungan pribadi. Nah, jadi menurut Scott ini seseorang itu bikin kelompok itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hubungan antara pribadi. Misalkan seperti ini ya sayang ya. Hubungan pribadi itu hakikat diri manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya nak. Jadi ketika kita itu sudah, masa gini, manusia itu kan ada makhluk sosial, disebutnya ada makhluk individu. Ada sisi di mana individu itu membutuhkan orang lain karena kita disebut dengan makhluk sosial ya. Nah, dengan kata-kata kita di barcode nih bahwa individu itu adalah sebagai makhluk sosial, salah satunya juga kita pasti membutuhkan hasrat ingin, maksudnya hasrat ingin ada keinginan gitu ya, ada keinginan untuk berinteraksi untuk memenuhi hubungan pribadi kita. Maksudnya gini, berinteraksi itu kita butuh seseorang untuk ibaratnya menjadi obrolan gitu ya, kayak misalkan kita nih nggak bisa hidup sendiri nih, kita butuh orang lain juga gitu. Nah, jadi ini salah satu dasar bahwa dengan seperti ini, karena saya keinginannya untuk memiliki hubungan memenuhi hubungan antar pribadi saya nih, saya kayaknya harus menambah pertemanan atau menambah kolega saya dengan cara saya bergabung dengan kelompok gitu ya. Jadi ada kayak misalkan jadi kayak kita tuh butuh orang lain gitu. Kita dengan berkelompok kita akan bertemu dengan orang-orang di luar dari kita semua gitu. Di luar dari kita semua tuh dalam artian kita menemukan pribadi-pribadi baru, sifat-sifat baru yang membuat kita ini loh, bahwa manusia itu juga butuh orang lain. Jadi butuh untuk bersosialisasi gitu ya. Nah, makanya teori hubungan pribadi ini hadir gitu ya, membahas tentang kenapa seseorang itu membuat kelompok gitu ya saya.
Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori kelompok sosial. Jadi ada beberapa teori-teori yang bisa membahas atau mendiskus tentang kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat ya sayang. Ada teori aktivitas interaksi sentimen, ada teori alasan praktis, teori hubungan pribadi, teori identitas sosial, teori identitas kelompok, teori kedekatan, teori keseimbangan, teori pembentukan beralasan, teori perkembangan kelompok. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teori yang akan Ibu jelaskan kepada kalian tentang pembahasan kelompok sosial dilihat dari sudut pandang teori-teori yang ada di sosiologi. Di slide selanjutnya ini ada teori kedekatan oleh Lutáns ya. Lutáns bilang bahwa seseorang itu berkelompok dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan ruang dan daerah. Kalau tadi identitas kelompok itu kata Horowitz karena memiliki suku bangsa, kalau di teori kedekatan ini dia lebih kepada daerah. Misalkan seperti ini, Ibu tinggal di Nutu, Rehan tinggal di Nutu, Joko tinggal di Nutu. Maka kita sama-sama tinggal di daerah Nutuk, walaupun suku bangsa kita beda, tapi kita tinggal di tempat yang sama, maka kita merasa kita memiliki kesamaan dan membuat kelompok. Jadi misalkan kelompoknya namanya kelompok orang Nutuk misalnya, seperti itu sayang. Jadi itu adalah teori kedekatan menurut Lutáns. Selanjutnya teori keseimbangan. Ini menurut Newcock. Seseorang tertarik untuk berkelompok dengan orang lain atas dasar adanya kesamaan-kesamaan tertentu seperti kesamaan sikap dalam menanggapi suatu objek, tujuan, kesamaan agama, ideologi, gaya hidup, pekerjaan, status sosial. Ini jelas banget ya. Jadi seseorang itu membentuk kelompok karena memiliki misalkan pekerjaan sama, gaya hidup, ideologi, agama yang sama, misalkan rohis gitu ya kalau sama-sama agama, rokris mungkin bagi yang non muslim, atau gaya hidup misalkan seneng nongkrong, seneng nongki, nah kita bikin gaya hidup, nah kita sama nih punya kesamaan yang sama, maka kita bisa bikin membuat kelompok gitu berdasarkan teori keseimbangan ya. Jadi lebih kepada kesamaan-kesamaan tertentu ya sayang. Nah, selanjutnya ada teori pembentukan beralasan. Kalau teori ini terdapat alasan ya. Jadi menurut Doin ini, seseorang membentuk kelompok karena ada alasan. Misalkan satu, adanya deliberate formation atau pertimbangan secara spontan dan eksternal berdasarkan patokan tertentu. Jadi ada alasan, 3 alasan ini yang membuat seseorang membentuk kelompok. Misalnya pertimbangan. Contoh kelompok pertimbangan gini. Saya masuk eskul mana ya? Eskul paskibraka. Tapi kalau saya ikut masuk paskibra, berarti konsekuensinya saya harus latihan lebih keras. Terus apa saya masuk KMR ya? Tapi saya kurang menyukai misalnya dunia kesehatan. Jadi ada pertimbangan tertentu sebelum kita gabung gitu ya. Kalau spontan biasanya langsung gitu. Aduh, tanpa pikir panjang kita langsung aku masuk maaf ya sayang, aku masuk eskul kir misalnya. Jadi tanpa pertimbangan apa-apa gitu, secara spontan gitu ya. Lalu karena adanya patokan tertentu, misalkan patokan itu karena patokannya ayah aku dulu ikut paskibra, maka aku harus ikut paskibra gitu. Jadi kayak ada patokan yang harus membuat kalian ikut kelompok tersebut. Iya, Ibu tidak henti-hentinya mengulang kembali pokok bahasan yang harus dipelajari dan dipahami oleh kalian semua. Ibu akan ulang kembali di slide ini, yaitu pertama pengertian kelompok sosial, ciri kelompok sosial, syarat kelompok sosial, teori-teori kelompok sosial, tipe-tipe atau klasifikasi kelompok sosial,
hubungan antar kelompok dalam masyarakat, dan dinamika dalam kelompok sosial.